Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kembali kita diberikan kesempatan dari Tuhan untuk bisa merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas. Nah, Saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Matius 6 ayat 19 sampai ayatnya ke-24. Judul perikop ini adalah hal mengumpulkan harta. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang baru saja kita baca ini, Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang prinsip-prinsip penting bagaimana seharusnya kita memperlakukan harta benda yang kita miliki. Saudara, kita memang memerlukan harta benda untuk bisa menjalani hidup. Namun memperoleh harta benda bukanlah tujuan hidup kita. Kita hidup untuk menjadikan harta benda. Ketika kita hidup menjadikan harta benda tujuan hidup kita, maka harta benda akan menguasai hati kita dan mengacaukan pikiran kita. Harta benda juga akan mengendalikan kehendak kita dan akhirnya menumbuhkan kekhawatiran dalam hati kita. Saudara yang kekasih, lalu bagaimana solusinya? Yesus menawarkan solusinya, yaitu mengutamakan Tuhan, mengumpulkan harta di sorga, dan menjalani hidup dengan mengingat hal-hal yang bersifat kekal. Ini berarti bahwa lebih sekedar daripada kita memberikan persembahan, sekalipun persembahan juga merupakan hal yang penting. Namun yang dimaksud di sini adalah bahwa kita wajib untuk mengelola seluruh hidup kita sedemikian rupa, termasuk juga harta kita, supaya Tuhan memegang kendali sepenuhnya atas hidup kita. Saudara, ingatlah, harta adalah hamba yang baik, tapi dia adalah tuan yang buruk. Karena itu, jangan jadikan dia sebagai tujuan hidup saudara. Mari saudara, kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara yang terkasih, apakah yang menjadi tujuan hidup saudara? Apakah Tuhan yang menjadi tujuan hidup saudara, ataukah harta? Mari kita ambil waktu sejenak untuk memeriksa batin kita. Berdoalah, memohon anugerah Tuhan untuk memampukan saudara mengenali batin saudara. Izinkan Roh Kudus membantu saudara melihat apakah yang sebenarnya telah menjadi tujuan hidup saudara selama ini.
Saudara, percayalah bahwa Tuhan mengasihi saudara dan pasti akan memberikan anugerahnya dan kekuatan kepada saudara untuk mampu menjadikan harta sebagai hamba saudara dengan berfokus kepada hal-hal yang bernilai kekal. Saudara, mari kita temukan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada kami untuk bisa merenungkan firman Tuhan. Kami berterima kasih melalui pengajaran-Mu kami diajarkan bagaimana caranya kami memperlakukan harta kami sehingga harta itu tidak menguasai kami. Ajar kami Tuhan untuk bisa menguasai harta itu dan menggunakannya hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus sehingga semua yang kami kerjakan hari ini hanya mempermuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.